Mohon izin kami bacakan supaya bisa lebih cepat, karena kalau kita jabarkan dalam bentuk slide bisa 3 jam kayaknya. Jadi kami izin hari ini saya membaca. Salam presisi. Tentunya yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk hadir pada acara press release akhir tahun 2024. Kegiatan ini adalah momentum bagi Polri untuk melaporkan capaian kinerja sepanjang tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas serta transparansi kepada masyarakat sebagaimana transformasi menuju Polri yang presisi. Tentunya sebelum melanjutkan pemaparan ini lebih lanjut, kami mohon izin mengajak rekan-rekan untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan 987 pegawai negeri pada Polri yang telah mendahului kita semua, baik yang gugur dalam tugas maupun meninggal karena sakit. Tentunya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan pengabdian atas pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan yang telah diberikan, serta semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan. Kita mendukkan kepala sejenak, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya atas nama pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polri yang telah berjuang melaksanakan tugas pengabdian sebagai bayangkara negara. Semoga tugas pengabdian yang rekan-rekan lakukan dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia, TNI, kementerian lembaga, pemerintah pusat dan daerah, para tokoh, para aktivis, LSM, Ormas, rekan-rekan buruh, rekan-rekan mahasiswa, dan segenap elemen bangsa lainnya, dan juga tentunya teman-teman organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang telah bekerja sama dalam memberikan dukungan penuh sehingga Polri dapat senantiasa menjawab berbagai harapan masyarakat dengan presisi. Seperti kita ketahui bersama, sejak sampai saat ini dunia masih dihadapkan dengan tantangan gejolak ekonomi global karena krisis pangan, energi sebagai dampak perang Rusia-Ukraine yang terjadi dari awal tahun 2022, konflik Israel-Palestina, Iran, serta konflik Suriah juga turut mengancam stabilitas kawasan serta meningkatkan risiko penyebaran radikalisme berbasis agama. Di sisi lain, persaingan dagang Amerika Serikat dan China juga menjadi tantangan tersendiri, di mana penerapan kebijakan tarif impor berdampak terhadap perekonomian negara lain, termasuk Indonesia. Selanjutnya, fenomena lain yang menonjol adalah super election year, dengan lebih dari 60 negara yang menggelar pemilu pada tahun 2024, sehingga setiap presiden terpilih akan memiliki kebijakan baru yang dapat berdampak terhadap hubungan internasional dan ekonomi global. Strategi friendshoring juga semakin diperkuat oleh negara-negara untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global. Pada saat yang sama, perubahan iklim terus menjadi tantangan besar dengan proyeksi FAO bahwa dunia akan mengalami krisis pangan pada 2050. Berbagai perkembangan lingkungan strategis tersebut tentunya berdampak pada situasi perekonomian global. Bahkan World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 hanya sebesar 2,6%, sedangkan tingkat inflasi menurut IMF berada di angka 5,8%.
Selanjutnya, terdapat 47 negara berkembang yang diprediksi akan mencapai ambang batas keberangkutan utang luar negeri dan 282 juta orang di 59 negara mengalami kerawanan pangan akut. Berbagai fenomena tersebut menggambarkan bahwa situasi perekonomian dunia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Seluruh negara di dunia berlomba-lomba melakukan langkah cepat dan adaptif guna menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah tekanan gejolak ekonomi global. Namun, kita patut bersyukur meskipun berada di tengah tekanan gejolak ekonomi global, perekonomian nasional masih berada pada posisi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2024 sebesar 4,95% atau peringkat ketiga tertinggi di antara negara G20. Tingkat inflasi bulan November 2024 sebesar 1,55% dan cadangan devisa sebesar 150,2 miliar US dollar. Atas capaian tersebut, World Competitiveness Ranking 2024 yang dirilis oleh International Institute for Management Development menempatkan Indonesia pada peringkat ke-27 dunia, naik 7 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi ini bahkan melampaui beberapa negara maju seperti Inggris, Prancis, dan Jepang. Ini sebagai bukti bahwa tingkat daya saing Indonesia terus berkembang. Selain itu, berdasarkan laporan Lowry Institute Asia Power Index 2024, dalam penilaian diplomatic influence, Indonesia tercatat menempati peringkat pertama di ASEAN dan peringkat ke-6 di dunia. Sedangkan dalam penilaian comprehensive power, Indonesia menempati peringkat kedua di ASEAN dan peringkat ke-9 di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang semakin diperhitungkan di tingkat global. Tentunya berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Polri yang didukung oleh seluruh komponen bangsa, baik dalam memelihara stabilitas Kamtibmas sebagai syarat utama, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat kami laporkan bahwa secara umum, stabilitas Kamtibmas Indonesia tahun 2024 dalam situasi yang kondusif. Kemudian berdasarkan hasil survei kinerja penegakan hukum yang dirilis oleh World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian kejahatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023, menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Pada pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan atau crime total pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara atau 4,23% dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara. Tentunya hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2024 sebesar 244,975 perkara atau 75,34%. Angka tersebut meningkat 1,09% dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25%.